Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian rutin di Masjid Nurul Islam yang kita cintai. Serta salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, baiklah saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua kata sambutan oleh Ibu Ketua Divisi Takmir Masjid Nurul Islam atau yang mewakili, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bunda Titi dan Bunda Yeni, Quran Surat Al-Maidah ayat 6 dan ayat 7. Keempat, tausiah oleh Ustazah Kholilia Toha LC-MAG. Kelima, tanya jawab. Keenam, ramatama. Ketujuh, door prize. Kedelapan, penutup. Ada sedikit informasi yang ingin saya tambahkan, bunda-bunda. Saya mohon untuk bunda-bunda tetap berada di tempat sebelum doa kafaratul majelis kita bacakan bersama-sama. Baiklah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 6 dan ayat 7. Untuk Bunda Titi dan Bunda Yeni, kami persilahkan. Ini langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu falam tajidu ma'an
ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hatinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Yeni dan Bunda Titi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu syahdu dan merdu telah sama-sama kita dengarkan. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Ketua Divisi Takmir Wanita Masjid Nurul Islam atau yang mewakili. Untuk Ibu Fatma kami persilahkan. Sudah on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustazah Khaliliyah Toha LCMAG, yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Takmir ya, divisi Takmir. Ini karena sering jadi MC di Majelis Taklim ini, jadi muncul Majelis Taklimnya. Tapi kita memang Majelis Taklim ya, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat kesempatan ya. Karena semua ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rencana kita, kalau Allah belum menakdirkan mungkin juga tidak bisa kita jalani seperti itu. Pagi ini saya mewakili, biasanya Ibu Nani yang memberi sambutan karena beliau berhalangan, cucunya lagi kurang enak badan sama putrinya juga, jadi beliau mendampingi mengasuh cucunya beliau. Kita doakan semoga yang lagi sakit atau ada udzur dimudahkan untuk berikutnya bisa hadir di majelis taklim ini. Amin Allahumma amin. Sepatah dua kata tentang kegiatan di masjid ini ya. Insya Allah di masjid ini banyak sekali kegiatan, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di pekan kelima itu juga ada majelis taklim yang tematik ya biasanya. Ahad pekan kelima. Kalau yang rutin Ahad 1 dan 2 bersama Ustaz Qadiron. Itu kita mengkaji Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Ahad 2 dan 4 pagi jam 7 itu untuk bapak dan ibu. Seperti itu. Kalau ada kesempatan lagi monggo hadir di hari Kamis habis buka puasa ya Kak Ul ya, insya Allah seperti itu tafsir Quran, kadang juga hadis seperti itu. Terus ada lagi kajian Sabtu habis subuh. Kalau habis subuh ada kajian juga membahas tentang fikih ya, tapi biasanya mayoritas yang hadir bapak-bapak, walaupun ada sebagian yang ibu-ibu seperti itu. Untuk mengaji mulai dari anak-anak, ini ada ustazahnya, Ustazah Ulia, juga ustazah ini di sini, mulai dari anak-anak tilawati sampai kelas tahfidz dari remaja sampai dewasa, insya Allah juga ada. Yang nantinya ruang tahfidznya itu akan segera kita launching ya, ibu-ibu. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas dukungan doa dan dana. Insya Allah di sisi belakangnya ibu-ibu, di atasnya kamar mandi itu ada ruangan yang akan segera di launching untuk ruang kelas tahfidz, karena biasanya kan campur ya ibu-ibu ya, di ruangan masjid ini ada yang di depan, ada yang di samping, serap di samping kanan kiri gitu, seperti itu. Biar lebih terkondisi maka dibuat ruang khusus, karena memang kalau menghafal itu harus lebih konsentrasi seperti itu. Dan juga kita memberi penghargaan kepada yang menghafal maupun yang mengajar, jadi diberi tempat khusus seperti itu, insya Allah seperti itu. Kemudian ada program lagi lumbung pangan. Kalau lumbung pangan kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nani ya. Kita memberi santunan kepada para duafa yang ada di sekitar maritim ini. Awalnya dulu karena terdampak COVID ya, karena itu juga masih berkepanjangan sampai sekarang ya. Ada yang lost job, ada yang pekerjaannya tidak tetap seperti itu. Terus bulan kemarin, 2 bulan yang lalu sama bulan kemarin ini itu dikembangkan, kita memberi santunan kepada
Bapak Satpam di RW 6 dan RW 7 seperti itu. Terus ditambah juga sama santunan yatim. Terus ada program tambahan yaitu cantelan sayuran ya awalnya, tapi akhirnya berkembang karena ada beberapa donasi, misalnya saya mau ngasih gula, ada yang donasi apa gitu, jadi akhirnya ada cantelan kebutuhan pokok sama ditambah sayur mayur seperti itu. Mohon doanya semoga lumbung pangan ke depan itu juga bisa berkembang menjadi baitul mal. Kalau sudah menjadi baitul mal, insya Allah tidak hanya lingkup maritim ya yang kita santuni, tapi sudah bisa sampai area Surabaya dan sekitarnya karena sudah besar. Mungkin kita kan pengennya seperti YDSF dan lain sebagainya gitu ya, yang sudah sampai ke tingkat nasional. Tapi itu harapan ya, kita masih harus banyak belajar untuk menuju ke sana seperti itu. Mohon dukungan dan doanya. Ada divisi lagi, satu lagi, Kafe Sahabat Jannah yang ketuanya juga hadir di sini, Ibu Dwi Astuti. Beliau sering memberi support kalau ada kegiatan mengenai konsumsi untuk kajian dan lain sebagainya. Monggo setiap kegiatan yang ada di lingkungan majelis kita dukung. Semoga dakwah kita ini berkesinambungan ya dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Insya Allah itu saja sambutan dari saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, bisa menghubungi saya atau Kak Ul ya, atau mungkin siapa aja, kita yang berbaju kuning insya Allah siap menjawab pertanyaan seputar kegiatan masjid seperti itu. Oke, insya Allah seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Saya ingin dulu. Hah? Saya musik ya. Terima kasih Ibu Fatma atas sambutan yang mewakili Ibu Ketua Divisi Takmir Wanita, Ibu Nani Suri yang hari ini berhalangan hadir karena cucu dan anaknya lagi diuji Allah dengan diberi sakit. Mudah-mudahan tadi sama-sama telah kita dengarkan kegiatan yang ada di Masjid Nurul Islam. Yang pertama, di sebelah belakang Bunda itu, tepatnya sebelah kiri, itu sedang pembangunan rumah tahfidz Quran yang kurang lebih hampir 80% akan rampung dan akan digunakan untuk kegiatan anak-anak kita juga untuk menghafal Al-Quran. Mohon doa dan supportnya. Semoga bunda-bunda yang sudah ikut support diganti amal ibadahnya dengan Allah. Dan ada lagi kegiatan Masjid Nurul Islam yaitu TPQ, buka puasa setiap hari Senin dan Kamis. Dan sekarang ini ada juga kafe Jana ya. Dan nanti bunda-bunda akan dihidangkan dengan kue yang di kotak putih itu buatan dari Ibu Widi yang sudah motret-motret saya cantik tadi. Terima kasih Ibu Widi atas supportnya. Baiklah bunda-bunda, tibalah kita pada acara puncak yaitu tausiah oleh Ustazah Kholilia SAG. Salah lagi Ustazah ya. Ustazah Kholilia Toha, SC MAG. Grogi saya. Dengan tema lanjutan yaitu Toharoh. Untuk Ustazah, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya, Bu? Waalaikumsalam. Terus makin merendah ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semangat semua nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, para muslimah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali ya untuk sama-sama belajar, dan kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendapatkan nikmat sakit, ya, karena nikmat itu bukan hanya kita mendapatkan harta, tapi juga sakit kita jadikan itu adalah nikmat dari Allah, karena dengan sakit Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Begitu juga dengan sakit kita bisa berpikir bahwasanya sehat itu sangat penting. Baik ibu-ibu sekalian, ini merupakan pembahasan lanjutan di bab Toharoh. Kalau kemarin kita sudah, bukan kemarin ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah darah. Maka bulan ini kita akan membahas tentang cairan yang keluar dari seorang muslimah, karena kita ini muslimah ya, yang berupa selain darah. Ya, selain darah. Kalau yang darah kemarin kan ada haid, nifas, dan istihadah. Maka di yang selain darah ada 3 juga. Yang pertama adalah mani, kemudian madhi, dan wadi. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan saya berharap nantinya bukan berhenti di kita saja, tapi perlu juga diajarkan kepada anak kita atau yang menjadi pendidik, pengajar ya, diajarkan kepada murid-muridnya. Sebab yang namanya cairan ini pasti ya, yang muslim maupun muslimah itu sama-sama punya ketiga ini. Sedangkan darah itu hanya punya muslimah. Tapi kalau yang ini muslim dan muslimah. Kita bahas satu-satu dari cairan mani terlebih dahulu ya. Di slide pertama saya tampilkan ada sebuah hadis yang cukup panjang. Nah, itu ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini ada seorang sahabat perempuan yang cukup kritis, yang sangat tamak terhadap keilmuan. Beliau mendatangi Rasulullah sembari bertanya tentang mimpi basah. Ya. Kalau yang kita pahami mimpi basah itu atau ihtilam itu kan milik laki-laki ya. Nah, kalau mungkin di kalangan kita berpikiran seperti itu, persis dengan apa yang difikirkan oleh Ummu Sulaim ini. Nah, Ummu Sulaim pun juga sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata salah. Salahnya bagaimana? Mimpi basah itu juga bisa jadi dialami oleh perempuan. Adakah di sini yang pernah mengalami ihtilam, mimpi basah? Nah, tapi memang jarang dan bahkan sangat sedikit sekali dialami oleh seorang muslimah, karena lebih sering dialami oleh seorang muslim itu sendiri. Dalam hadisnya yang cukup panjang ini, bunyinya kita baca bersama ya. Suatu ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, haddatsat annaha, beliau
bercerita, mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya beliau itu sa'alat Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam anil mar'ati taro fi manamiha ma yaror rajul. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi basah yang dialami oleh seorang perempuan, ya, sebagaimana mimpi basah itu dialami oleh laki-laki. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'at dzalikal mar'atu faltal tasil. Jawaban Nabi apa? Kalau memang ada seorang perempuan bermimpi basah, ya maka harus mandi juga. Bukan berarti ada perlakuan khusus, oh perempuan tidak perlu mandi. Ternyata tidak. Harus sama-sama mandi. Nah, lalu tidak sampai di situ, Ummu Sulaim dengan malu-malu tapi penasaran, ya. Sekali lagi karena ketamakan beliau kepada ilmu, bertanya lagi kepada Nabi, faqalat Ummu Sulaim, wastahyaitu min dzalik, aku malu setelah mendengarkan jawaban itu. Ya. Tapi qalat, beliau bertanya lagi kepada Nabi. Sekalipun malu nanya lagi karena penasaran. Wa hal yakunu hada, apa perempuan juga bisa mimpi basah? Ya. Apa perempuan itu juga punya mani? Nah, ini mungkin juga pertanyaan besar ya, yang sebagian besar muslimah juga bertanya-tanya tentang ini, karena saya beberapa kali mengisi di kelas pranikah itu ya ibu-ibu. Mereka juga terheran-heran, emang perempuan juga punya mani ya Ustazah? Nah ini jawabannya ada di hadis ini, perempuan juga punya mani, dan Nabi menjawab bukan hanya menjawab dengan kata-kata iya, ya, tapi beliau juga memberikan rincian sifat-sifat mani, ya, sifat maninya laki-laki dan juga sifat maninya perempuan. Bagaimana jawaban Nabi? Beliau menjawab, na'am, famin aina yakunu syabah. Oh ya pasti, perempuan juga mengeluarkan mani. Perempuan juga punya yang namanya cairan mani. Kalau nggak punya dari mana didapatkan keserupaan anak? Ya kan? Dari mana kita ini punya penilaian, oh ini mirip sama bapaknya, oh ini mirip sama ibunya. Nah, hadis ini juga merupakan hadis yang punya kandungan sains, ya. Di dalamnya juga kita ambil sebagai dalil untuk genetika itu ya, masalah keturunan. Nah, Nabi kemudian memberikan rincian, innama ar-rajuli walidun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Nah, ini ya, sifat maninya laki-laki, kata Nabi, sesungguhnya sifat maninya laki-laki itu walidun abyad, kental putih. Ya, kental keputihan. Jadi teksturnya itu kental. Mohon maaf sekali lagi karena ini edukasi, ya. Dan dia itu cenderung berwarna putih. Tapi ini merupakan sifat mani bagi laki-laki secara umum. Tergantung dari apa yang biasa dia makan, ya, tergantung dari kondisi kesehatan juga, tergantung cuaca, ya, sangat dingin atau sangat panas itu berpengaruh terhadap kualitas mani. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, sifat yang disebutkan oleh Nabi ini maninya itu sifat secara umum, bisa jadi berbeda. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa ma al-mar'ati raqiqun asfar, sedangkan maninya perempuan itu bening kekuningan. Ya, bening kekuningan. Nah, ini sifat secara umum. Terkadang tidak seperti itu, ya. Terkadang lebih kuat dari itu. Nah, sama dengan mani laki-laki itu tadi, terkadang memang secara umum kental putih, tapi bisa jadi lebih kuat dari itu
ada yang sampai berwarna agak-agak pink. Ya, itu yang kuat. Dan itulah tadi sedikit ciri-ciri yang digambarkan atau yang sudah disebutkan oleh Nabi kita mengenai cairan mani. Lalu selanjutnya Nabi juga menjelaskan famin ayyihima ala au sabaqa yakunu min husyabah. Mana di antara kedua mani tersebut, mani laki-laki dan mani perempuan, yang lebih unggul atau lebih lebih dominan, lebih mendahului, lebih menang, begitu ya. Maka disitulah terjadi kemiripan. Nah, ini salah satu cara ya. Kadang ini bisa dijadikan dalil atau metode kalau ingin punya anak laki-laki caranya seperti apa ya. Itu kan di medis juga sudah dijelaskan. Nah, ini merujuk kepada hadis ini juga persis ternyata. Mani mana di antara kedua pasangan itu tadi ya, laki-laki dan perempuan yang lebih unggul atau yang lebih kuat, ya, anaknya bakalan lebih mirip ke yang lebih dominan itu. Oh, ini kok mirip bapaknya banget, nah, berarti lebih unggul punya bapaknya. Oh, kalau ini mirip banget sama ibunya, berarti lebih unggul punya ibunya. Kalau kok kayaknya ini nggak mirip ayah, nggak mirip ibu ya, ya berarti itu genetik memang unik seperti itu. Tidak bisa kita tidak bisa kita katakan jangan-jangan ini bukan anakmu, bukan seperti itu ya. Tapi memang seperti itu, luar biasanya Allah menciptakan manusia ya dari setetes air mani itu menghasilkan hal yang luar biasa dan bahkan itu hal yang baru, yang berbeda dari versi ayah dan versi ibunya. Ya. Lalu selanjutnya, ibu-ibu, dari hadis ini banyak yang kita pelajari ya. Jangan pernah malu untuk bertanya, apalagi itu yang berkaitan dengan kebutuhan kita, ya, kebutuhan ilmu untuk diri kita, kebutuhan untuk perbaikan diri kita sendiri agar semakin menjadi lebih baik. Coba dibayangin aja kalau misalnya Ummu Sulaim tidak pernah bertanya ini, ya, kita tidak akan pernah tahu itu sifat-sifat atau mungkin ciri-ciri mani yang akan dijelaskan oleh Nabi itu tadi. Dan bahkan ya akan terus-menerus dihantui rasa penasaran, memangnya perempuan juga punya mani ya? Nah, alhamdulillah salah satu sahabiah Ummu Sulaim ini bertanya kepada Nabi dan itu sangat menolong kita. Kita masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan belajar tentang ciri-ciri mani. Karena begini, di antara ketiga cairan ini yang paling mudah untuk dibedakan adalah cairan wadi. Karena wadi itu sudah pasti cairan yang keluar bersamaan dengan air kencing ya, atau setelah kita buang air kecil. Ya, itu wadi, sangat mudah dikenali. Tapi antara cairan mani dengan cairan madhi, ya ini yang sulit untuk dibedakan dan mungkin kita sulit untuk mengenalinya. Ya. Kita pahami ciri-cirinya, karena sebenarnya cairan mani itu juga gampang dikenali, karena dia punya satu sifat yang khusus ya, dan berbeda dari cairan madhi. Apa itu ciri-ciri mani? Yang pertama, keluarnya mani itu tadafuk. Apa tadafuk? Tadafuk itu keluar memancar. Keluar memancar dan tersendat-sendat. Gimana itu tersendat-sendat? Ini sudah menikah semua nggak? Apa ada yang masih gadis? Nggak apa-apa, justru kalau masih ada yang gadis, ini ilmu yang sangat penting untuk pernikahan. Jadi memancar, memang mani itu ada ribuan Bu,
jutaan bahkan ya. Mani sekali dikeluarkan itu ada jutaan jumlahnya. Dan yang akan matang, yang akan jadi begitu ya, itu satu di antara jutaan itu. Itu luar biasanya Allah. Dan tadafuk itu keluar memancar, kemudian tersendat-sendat. Nah, di surat At-Tariq itu sudah dijelaskan, yakhruju mimma indafiq. Ya, manusia itu, mani itu, sebelumnya ayatnya bagaimana itu? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Salah tadi ya. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dalam surah At-Tariq dijelaskan, coba lihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu, dia tercipta dari apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba direnungkan, diperhatikan. Manusia itu diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Dia itu ternyata diciptakan dari air yang memancar, yaitu mani maksudnya. Nah, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Mani itu keluar di antara apa? As-sulb. Sulb itu tulang punggung ya, tulang punggung ya di belakang ini. Wat tara'ib, tara'ib itu tulang-tulang dada ya. Nah, jadi tempat keluarnya mani itu di situ, Bu. Bukan keluarnya ya, pabriknya mungkin kalau kita katakan ya. Jadi dihasilkannya di situ. Nah, makanya makanan itu juga sangat pengaruh terhadap kualitas ya mani kita, dan kelelahan juga berpengaruh, sehingga banyak juga orang yang promil itu ya, ada yang sama dokter itu dikasih saran nggak boleh capek-capek, karena kalau terlalu capek ya pabriknya tidak berkualitas. Ya, pabrik untuk menghasilkan maninya tidak berkualitas. Nah, itu ciri khusus untuk mani, keluarnya memancar dan tersendat-sendat, tadafuk. Itu hanya dimiliki mani. Mazi tidak seperti itu. Ya. Lalu kemudian ciri yang kedua, mani itu keluar dibarengi dengan rasa syahwat. Dalam hal ini itu hampir mirip dengan madi. Ya, madi itu juga keluar karena bersyahwat. Tapi mani ini keluar ya, dan dia juga dibarengi dengan rasa syahwat. Lalu kemudian yang ketiga, setelah mengeluarkan cairan mani itu pasti ada rasa futur. Apa futur itu? Lemas, ya, atau seperti kelelahan. Nah, ini ciri-ciri yang mudah kita kenali ya. Jadi mungkin yang sudah menikah paham semua ya. Jadi kalau habis mengeluarkan cairan ini, itu sudah pasti lemas. Pasti lemas. Apalagi kalau misalnya beronde-ronde ya Bu ya. Itu bisa sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Berjalan aja kadang lemas gitu ya. Makanya harus banyak-banyak harus betul-betul memperhatikan apa yang kita makan dan kita minum. Lalu yang terakhir, ciri-ciri mani itu punya bau yang sangat khas. Baunya itu kalau di kitab-kitab fikih itu dijelaskan seperti pelepah kurma yang masih basah. Karena saya tidak pernah tahu ya, pohon kurma pelepahnya itu seperti apa baunya. Jadi saya tidak bisa memastikan ya Ibu-Ibu. Tapi di Indonesia ini insya Allah sudah tahu semua ya, ada satu bau yang itu mirip-mirip bau mani. Ya, karena mani itu baunya khas, kadang kita sulit untuk membayangkan kalau pelepah kurma itu baunya kayak apa ya. Ibu-ibu tahu pemutih ya? Ada satu merek pemutih itu yang persis baunya dengan mani. Nah, ini bukan urusan malu sadap kok bahas itu. Ini penting karena anak kita itu kadang suka tanya, memang mani itu seperti apa ya? Nah, kita jelaskan mani itu intinya kayak tepung terus dicampur air. Nah, kamu kalau keluar itu nanti harus mandi. Nah, itu dijelaskan.
khususnya anak laki-laki ya. Kadang kan nanti kalau mimpi basah akan mengeluarkan cairan itu. Nah, kalau mereka tidak diedukasi dari awal, dia tidak akan melakukan konsekuensi setelah keluar mani, ya tidak mandi dan dia juga tidak sadar tentang hukum taklif itu ya, dan itu berbahaya. Sedangkan kita bertanggung jawab untuk memberitahu. Kemudian bau mani ini biasanya agak amis, ya agak amis. Kalau yang sangat kuat itu sangat amis. Itu tadi ciri-ciri cairan mani yang mudah sekali ya untuk kita kenali. Yang jelas, kalau misalnya ibu-ibu bingung ini mani atau madi ya, cobalah dikembalikan atau rujuk kembali kepada ciri-ciri mani itu seperti apa, lalu kemudian ciri-ciri madi itu seperti apa. Kalau yang kita keluarkan itu tidak seperti ciri-ciri mani, ya berarti tidak dianggap mani. Karena memang kadang kita itu mengeluarkan mani, ada yang dengan sadar, ada yang dengan tidak sadar. Kalau yang dengan sadar ya mungkin ketika kita berjima dengan pasangan, itu kan sadar. Atau ada yang onani, itu sadar, istimna ya. Tapi yang tidak sadar itu ya mimpi basah, itu kan tidak sadar ya. Sehingga sadar atau tidak sadar dan kita mengeluarkan mani, maka tetap wajib mandi. Nah, Ustazah kalau nggak sadar tapi kita bingung ini cairan apa, ya coba diingat-ingat mimpinya mimpi apa. Ya, kalau yang namanya mimpi basah atau ihtilam itu pasti bermimpi Bu. Dan mimpinya di situ ya yang sampai bisa mengeluarkan mani memang. Gitu, guys. Lalu berikutnya konsekuensi ketika kita mengeluarkan mani. Ya. Konsekuensi atau apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mengeluarkan mani? Dan perlu diketahui hukum cairan mani itu sendiri, ibu-ibu, bukan najis. Mayoritas ulama sepakat cairan mani itu hukumnya suci selama dia tidak bercampur dengan hal-hal yang najis. Misalnya ada mani di luar ya, tapi ternyata dia tadinya sudah bercampur dengan cairan madi. Nah, ini akhirnya menjadi najis. Gitu nggih. Kemudian kalau mani itu terkena ke pakaian kita, maka cukup dipercik dengan air mana yang terkena mani tersebut. Nah, kalau mani itu sifatnya basah. Tapi kalau mani itu sifatnya kering, sudah kering ada di pakaian kita, cukup digaruk dengan kuku. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh istri Nabi kita, ya, yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau itu pernah menjumpai di pakaian Nabi ada mani yang pakaian tersebut mau digunakan untuk sholat, mau ke masjid, ya. Lalu oleh Rasulullah diperciki dengan air, dibersihkan mana yang terkena mani tersebut. Ini artinya mani itu sendiri hukumnya suci ya, dan cara membersihkannya cukup dengan seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya mani itu kering ada di pakaian kita, terkena di pakaian, maka cukup dengan menggaruknya, ya, dirontokin aja, begitu nggih. Nah, kemudian konsekuensi orang yang mengeluarkan cairan mani ini, dia wajib mandi besar. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas tentang mandi. Ya, salah satu mandi yang punya hukum wajib itu adalah mengeluarkan mani baik secara sadar ya maupun secara tidak sadar. Ya, sebab bukan masalah sadar atau tidak sadarnya, tapi yang dinilai, yang diperhatikan ya adalah hukum mengeluarkan maninya itu. Ya. Itu cukup tentang mani. Mungkin dari masalah mani ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sebelum saya lanjutkan ke cairan mani. Hal yang berkaitan dengan cairan mani.
Monggo silakan. Belum ada nggih? Nggih, kalau belum ada sambil lalu kita jalan. Berikutnya di slide yang ke-6 ada pembahasan cairan yang kedua yaitu madi. Madi di sini pakai zal yang ada titiknya nggih. Bukan pakai dot, bukan pakai dal juga tapi zal yang ada titiknya ya, zal. Madi ini merupakan salah satu cairan yang dia keluar juga dari muslim dan dari muslimah. Ya. Namun menurut ulama dijelaskan madi ini memang banyak dikeluarkan oleh perempuan. Nah, yang banyak mengeluarkan madi ini perempuan. Sehingga kalau kita bahas tentang keputihan, ya, ulama itu ada yang mengkategorikan keputihan masuk dalam kategori madi ini. Namun ada juga para ulama sebagian yang berpendapat keputihan itu ya cairan pembahasan cairan yang berbeda. Jadi dia tidak sama dengan madi. Nah, tapi perlu diingat intinya madi ya ini punya banyak sebab kenapa kok ada muslim atau muslimah sampai keluar cairan ini. Dan sebabnya bukan hanya satu tapi banyak ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada dari kita keluar cairan yang kita sebut keputihan atau apapun itu ya, dicek dulu sebabnya kira-kira apa. Apakah ini akan menjelang haid ataukah ini karena keletihan atau karena sebab pikiran ya dan lain sebagainya. Apa itu cairan madi? Madi adalah cairan yang berwarna putih, tipis itu maksudnya bening ya. Warnanya putih, bening, kadang juga lengket, persis ya Bu dengan keputihan. Ya, makanya memang ulama banyak yang mengkategorikan ini ya keputihan itu termasuk madi. Lalu salah satu ciri dari cairan madi ini tidak menyebabkan lemas bagi orang yang keluar cairan ini. Beda dengan mani ya. Kalau mani tadi ada futur setelahnya. Tapi kalau madi tidak ada futur. Dan bahkan cairan madi ini keluarnya seringkali tidak disadari. Ya, ada nggak sih dari ibu-ibu ini yang merasa saya setiap keluar cairan tuh pasti merasa, pasti terasa. Ya, tidak ya, kadang kita nggak terasa keluar keputihan. Ya. Kadang ada yang terasa saking banyaknya. Ya. Tapi yang sering kali kita dapatkan tuh tidak terasa, ya, tidak terasa. Nah nanti kita akan bahas cairan keputihan ini di akhir slide ya. Kita fokus dulu kepada madi. Berikutnya, sebab-sebab keluarnya madi. Nah, diperhatikan, keluar cairan madi itu punya beberapa sebab. Yang pertama karena menghayal ya, berfantasi. Dan ini kategorinya ya hal-hal yang negatif ya. Nah, mungkin dia habis nonton film ya yang harusnya tidak boleh di bawah umur dia tonton, kemudian terbayang-bayang. Nah ini kalau sampai mengeluarkan cairan berarti cairannya itu cairan madi. Ya, bisa karena menghayal. Lalu yang kedua bisa karena mula abah. Apa mula abah itu? Foreplay. Ini biasanya muqaddimah jima. Ya, karena di sini sudah pada menikah ya, insya Allah ini bukan hal yang baru, sudah dipahami semua. Jadi kata Nabi itu pesan untuk para suami ketika engkau akan mendatangi pasanganmu, ya istri-istrimu, fasaddiqha, maka sungguh-sungguhlah, gitu ya.
Sungguh-sungguhlah, artinya perempuan itu digambarkan oleh Nabi itu sulit untuk apa namanya? Untuk mendapatkan hal yang apa namanya? Dalam urusan jima itu kan ada tujuan ya. Perempuan itu lebih sulit untuk mencapai klimaksnya. Sehingga Nabi berpesan kepada para suami, kalau kamu akan mendatangi istrimu, fasoddiqha, betul-betul sungguh-sungguhlah. Jadi jangan model seperti kucing kalau kita lihat begitu ya. Itu kadang cuma berapa detik selesai. Loh ini penting ibu-ibu, karena urusan rumah tangga kalau itunya sudah nggak beres, gitu ya, urusan ranjang tidak beres, itu biasanya awal apa ya pemicu utama dalam keharmonisan. Sehingga berkomunikasilah yang baik dengan pasangan kita, sebab mula'abah dalam urusan jima atau foreplay itu sangat penting, terutama bagi perempuan. Dan karena saya perempuan, saya paham ya, ternyata Nabi itu luar biasa ya, sudah jauh-jauh abad ya, beberapa puluh abad yang lalu memberikan nasihat itu kepada laki-laki, karena memang laki-laki itu begitu sifatnya. Ya, maka diingatkan oleh Nabi kita, fasoddiqha itu, sungguh-sungguhlah, jangan main-main. Artinya itu jangan kamu itu egois, ya. Kalau saya sampaikan di kelas pranikah itu jangan egois laki-laki itu. Sebab apa? Wa qaddimu li anfusikum, kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Itu mulailah, wa qaddimu itu awalilah. Ya, dimulailah itu segala sesuatunya dari dirimu dulu gitu ya pada suami. Jadi berilah perhatian, berilah sesuatu yang membuat istri kita itu sama-sama juga merasakan bagaimana sih jima yang sebenarnya itu. Ya. Lalu selanjutnya, sebab keluarnya madi itu, makanya nih Bu ya penting, terkadang kan begini ya, loh Ustazah katanya mani itu kan suci, terus kenapa kok kayak ada yang misalnya spraynya itu dicuci, atau celana dalamnya habis jima itu kok dicuci, katanya kan suci. Ya, bisa jadi sebelum dia itu mengeluarkan mani, dia sudah terlebih dahulu mengeluarkan madi. Ya, mengenai celana, maka celananya hukumnya najis, tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, begitu juga ibu-ibu mungkin sering mendengar fenomena oral seks gitu ya. Apa oral seks itu? Ya, oral seks itu biasanya bukan biasanya ya. Oral seks itu prakteknya luar biasa, dan sebenarnya di dalam agama Islam itu tidak mengenal itu. Itu adalah hal baru. Bahkan ada salah satu ulama yang merasa terheran-heran, kok ada ya model orang melakukan jima dengan cara seperti itu. Dan ini memang budayanya orang yang sudah terbiasa menyebarkan auratnya, sudah biasa melihat aurat, sudah biasa ya melakukan perzinaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melihat sesuatu, itu sudah tidak menggugah selera lagi ya kan? Sehingga orang yang sudah biasa melihat aurat itu bingung, susah, sulit untuk mendapatkan kenikmatan lagi. Maka orang barat itu punya hal baru yang kita sebut dengan oral sex itu. Ya, agama Islam tahu salah satu ulama tadi, kalau tidak salah Yusuf Qaradawi ya, beliau itu mengatakan ini adalah hal baru ya yang pernah ditanyakan kepada saya. Intinya karena di dalam Al-Qur'an itu Allah menjelaskan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang tersebut, tanamilah ladang tersebut sebagaimana yang kamu sukai. Ya, terserah kamu wes. Datangi ladang itu bagaimanapun caranya, selama itu tidak menyalahi syariat. Nah, termasuk oral seks ini oleh Yusuf Qaradawi dijelaskan itu boleh dilakukan
tapi dengan syarat. Syaratnya ini diperhatikan, harus memastikan tidak ada cairan madhi yang tertelan. Ya. Kalau sampai tertelan berarti kita memasukkan sesuatu yang najis ke dalam tubuh kita. Ya kan? Nah, kemudian bersihkan itu sehigienis mungkin. Ya, karena oral itu kan berarti berkaitan dengan mulut. Maka hati-hati kalau ada mungkin dari pasangan kita yang seperti itu, disampaikan aja. Harus disterilkan, betul-betul bersih. Ya, kemudian jangan sampai mengeluarkan hal yang najis karena itu berbahaya. Bahayanya kalau sampai tertelan, alhamdulillah. Berarti kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita. Lalu selanjutnya, ibu-ibu, sebab keluar madi itu karena bersyahwat. Ada orang yang mungkin punya kelemahan, dia mudah sekali terpancing syahwatnya. Dengan sekedar melihat gambar, sudah terpancing syahwatnya. Nah itu biasanya kadang ada yang sampai keluar cairan, itu bukan mani. Ya itu bukan mani, tapi itu cairan madi. Nah, ibu-ibu mungkin ada yang dibelai-belai, itu sudah sudah tersambung, terkonek ya. Kemudian kok kayak keluar putihan, itu cairan madi. Nggak apa-apa Bu, kalau itu pasangan kita sendiri yang membelai, nggak apa-apa ya. Lalu selanjutnya karena kondisi tubuh. Karena kondisi tubuh itu bisa jadi dia stres yang berat itu bisa sampai mengeluarkan cairan ini. Atau mungkin habis mengangkat beban yang berat, ada mungkin laki-laki habis kerja kuli, kok dia keluar cairan, ya. Nah, itu bisa jadi cairan madi. Atau perempuan, ya, habis sibuk tadi ngangkat meja, mungkin ibu-ibu tadi ya, gotong ini, gotong itu, mondar-mandir, kok keputihan, ya itu cairan madi. Cairan yang memang keluar karena kondisi tubuh kita tidak bisa lelah, ya, atau karena ada faktor pikiran, ya, stres yang berlebih. Hanya kalau ada anak remaja sering keputihan, itu ibu-ibu jangan seuzon dulu. Khawatir bukan karena menghayal ya, khawatir dia banyak pikiran pelajarannya, ya. Belum lagi kalau disuruh ikut les ini les itu, ya. Itu harus sambil ditanya. Lalu berikutnya hukum cairan madi dan konsekuensi setelah mengeluarkan cairan ini. Cairan madi itu adalah cairannya sendiri itu sudah najis, ya. Beda dengan mani. Kalau madi itu najis, maka jika ada cairan madi itu menempel pada celana kita, jangan dipakai sholat. Pernah nggak ibu-ibu menjumpai ada orang lepas celananya pas sholat? Ya? Nah, itu bisa jadi dia orang yang memahami bahwasanya, oh ini najis, jadi nggak usah dipakai dan bisa jadi nggak bawa celana serep. Ya. Nah, jadi ditaruh dulu, nanti pas habis sholat dipakai lagi. Sangat tidak apa-apa, Bu. Jadi jangan menganggap itu hal yang, kok aneh ya, celananya kok dilepas ya. Nggak usah aneh Bu, ada yang punya pikiran bahkan setiap mau sholat itu bajunya, celananya semuanya dilepas. Jadi dia hanya pakai mukena. Nah itu saya sampaikan tidak perlu seperti itu. Ya, punya pakaian khusus untuk sholat itu kalau memang ragu ya harus punya begitu ya. Apa yang dipakai keluar itu jangan dipakai untuk sholat kalau memang ragu. Kalau nggak ragu ya itu lebih baik. Karena Islam tidak mengajarkan keraguan. Islam itu mengajarkan sesuatu yang berdasarkan keyakinan ya. Dak mayuribuk ilama la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu itu ragu, terutama ini dalam urusan ibadah. Ya. Tinggalkan dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak kamu ragukan lagi. Nah, konsekuensinya apa? Tidak perlu mandi. Ya, tidak perlu mandi, tapi cukup apa?
mencuci kemaluannya dan berwuduklah kembali. Ini pernah dialami oleh mantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu menjelaskan kepada kita, kuntu rajulan madda'an. Sungguhnya aku pernah mengalami keluar madi yang cukup banyak dan cukup sering, kata beliau. Ya. Lalu fastahya itu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau itu malu untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi. Kenapa? Limaka ibnatihi minni, karena putri beliau itu adalah istriku. Jadi aku malu yang mau nanya. Itu kata Sayyidina Ali. Lalu beliau itu mengutus salah satu sahabat yang bernama Mikdad. Beliau mengutus Mikdad ini untuk bertanya kepada Nabi. Lalu oleh Nabi dijawab apa? Yalsilu dzakarahu wa yatawaddo. Cukup membersihkan kemaluannya dan kemudian berwuduklah kembali. Jadi kalau ibu-ibu mungkin keputihan yang masuk kategori ini madi ya, yang mengambil pendapat kategori madi, maka setiap kita keluar keputihan harus istinja dulu, harus cawi dulu, baru kemudian berwudu kembali. Nah, karena memang konsekuensinya orang yang mengeluarkan cairan madi itu harus membersihkan kemaluannya, ya. Tidak boleh langsung berwudu. Karena apa? Syarat sah wudu itu kan harus bersih dari najis. Kalau di celana kita itu ada najis, wudunya tidak sah. Makanya kalau ada yang tanya, Ustazah saya ini sedang haid, boleh nggak wudu? Ya boleh aja, tapi tidak akan pernah sah. Ya, boleh aja wudu, silahkan. Mau cuci muka, cuci tangan, mengusap sebagian kepala dan cuci kaki, silahkan. Tapi kalau ibu menganggap itu adalah sah untuk dikatakan wudu, itu tidak akan pernah bisa. Sebab apa? Ibu mengeluarkan darah. Sama dengan orang yang mengeluarkan cairan madi, itu tidak akan pernah sah wudunya sebelum dia membersihkan cairan tersebut dari kemaluannya. Nah, itu sudah selesai tentang madi, sedikit banget memang ya. Sebelum saya lanjutkan ke wadi, cairan terakhir dan yang paling mudah untuk kita kenali, mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu berkaitan dengan madi dan juga mani, apa yang sudah kita pelajari tadi. Monggo silakan. Ya, kalau misalnya orang mengeluarkan cairan madi sudah dibersihkan, terus wudhu kok kayak masih ada yang keluar lagi ya, itu ada dua kemungkinan. Harus dipastikan. Bisa jadi itu adalah air ya, air yang tadi kita cawi itu menetes, atau bisa jadi ada yang keluar lagi dari jalan kencing kita. Nah, itu yang repot. Kalau ada yang keluar lagi, sebaiknya ibu berhentikan dulu wudhunya, kembali lagi ke toilet. Ya, dipastikan itu. Makanya tuntaskan dulu. Tuntaskan cara buang air kecil kita. Nah, kita sudah pernah belajar ya cara menuntaskan buang air kecil bagaimana, Bu? Ya, berdehem atau dengan cara perut kita didorong-dorong itu. Jadi pijit-pijit. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi hal yang kita rasakan kok kayak ada yang netes lagi ya. Nah, kalau hangat-hangat itu bisa jadi sisa-sisa air seni yang belum tuntas. Ya. Tapi kalau enggak kok Ustazah, enggak hangat, cuman basah aja, ya bisa jadi itu air yang tadi kita bilas. Makanya dikeringkan aja dulu, Bu. Ya, dikeringkan dulu supaya tidak ada keraguan. Kembali lagi, ibadah itu harus didasarkan dengan keyakinan. Ya. Gitu nggih? Yang lain? Monggo. Oh, Bu Nani. Monggo.
Itu dari vagina ya Bu ya? Ya. Ya, kalau itu kita yakini keluarnya dari jalan depan ya, kubul, ya itu tidak membatalkan. Ya, selama itu bukan cairan ya. Apa yang dikeluarkan itu cairan atau angin? Angin mungkin, guys. Makanya harus dipastikan, Bu, kalau itu cairan batal. Ya. Oh iya, itu angin ya. Angin. Kalau hanya angin tidak batal wudhu, Bu. Tapi kalau itu keluar cairan batal. Karena salah satu hal yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu. Jadi sesuatu itu masih umum ya. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depannya perempuan itu ada dua, Bu. Ya, makanya kenapa kok ulama itu berbeda pendapat tentang keputihan. Ada yang mengkategorikan itu masuk ke madi. Ada yang mengkategorikan itu cairan berbeda. Karena apa? Karena perempuan punya dua jalan di jalan depannya itu. Ya, ada jalan kencing, ada jalan peranakan itu. Nah, haid itu keluarnya dari mana, Bu? Haid keluarnya dari jalan yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya, kok ragu, Bu? Jadi kalau haid itu tempat keluarnya dari jalan yang bawah. Sedangkan keputihan itu ada dua kemungkinan. Nah, kalau keputihan itu keluarnya dari jalan yang atas, hukumnya najis. Ya, sebab itu jalan apa? Jalannya kencing. Tapi kalau itu keluarnya dari jalan peranakan, ya, ada yang berpendapat itu tidak najis. Sebab itu jalan khusus untuk peranakan. Ya. Ya. Jalan peranakan, Bu. Jadi jalan kita melahirkan ya, jalan kita keluar darah haid itu yang di bawah. Ya, itu penting, Bu ya. Supaya nggak bingung. Makanya kenapa jalan pipis nggih? Kalau jalan pipis misalnya itu angin nggak masalah. Nggak batal wudhu. Tapi kalau itu cairan batal, Bu. Cawik lagi dulu. Ya, karena masalahnya ketika kita mengeluarkan cairan, baik itu dari jalan yang atas, ya, ataupun jalan yang di belakang juga, itu membatalkan wudhu. Baik di jalan yang atas maupun jalan yang bawah, sama tetap membatalkan wudhu. Baik yang dikeluarkan itu kental, lengket, mau bening, mau seperti apa, itu tetap membatalkan wudhu. Begitu, nggih? Ada lagi mungkin? Monggo. Ke perut gitu ya? Itu posisinya lagi sholat. Makruh ya, Bu. Jadi sebaiknya begini, ada memang sebuah hadis, ketika kita sholat, janganlah dicegah, janganlah ditahan yang akhbasain itu ya. Akhbasan itu dua apa namanya? Dua kebelet, mau kebelet pipis, kebelet buang air besar maupun kebelet kentut. Itu jangan ditahan. Akhbasan itu dua kebelet, baik kebelet di depan maupun kebelet di belakang, tidak boleh ditahan kata Nabi ketika kita sholat. Tapi ketika kita belum sholat nih, tapi kebelet ibu tahan, itu nggak masalah. Ya, selama tidak dikeluarkan wudhunya masih sah, tidak batal. Tapi kalau pas pertengahan sholat atau lagi mau sholat ibu nahan itu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh,
bukan sampai pada haram, tapi bukan juga sholatnya tidak sah ya. Tapi itu makruh Bu, dan akan menghilangkan kehusyuan. Itu sudah pasti. Ya dibayangin aja lagi kebelet pingin buang angin, tapi ibu tahan pas sholat. Bisa khusyuk nggak itu? Nggak bisa. Pasti pikirannya, ya Allah gimana nih ya biar nggak keluar ya, pingin tak tahan gitu. Akhirnya ditahan, masuk ke perut, lubuk-lubuk gitu ya. Nah, itu makruh Bu. Sebaiknya batalkan sholatnya, lalu buanglah anginnya. Lalu wudhu lagi nanti. Lebih baik begitu ya. Kecuali mungkin dalam kondisi ini waktu sudah mepet. Ya, waktu sholat ini sudah mepet, akan ketemu sholat berikutnya. Misalnya seperti itu baru masih diberi keringanan boleh. Ya, tapi kalau di luar itu waktunya masih panjang, ya lebih baik ibu batalkan, lalu keluarkan apa yang mau dikeluarkan. Ya, sekalipun itu sholat berjamaah Bu. Bukan berarti kalau kita sholat berjamaah itu harus sergep, harus nggak boleh keluar misalnya ya. Bukan. Kalau memang ada yang harus kita keluarkan ya ibu batalkan, lalu keluar dari barisan, keluar dari soft. Ya. Dan di dalam agama kita ya sudah ada itu pembahasan tentang bagaimana mengundurkan diri dari soft, ya. Lalu nanti digantikan oleh orang yang di belakang kita. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus barisan upacara aja Bu yang boleh mengundurkan diri. Barisan sholat berjamaah pun juga boleh. Kalau memang ada yang harus kita selesaikan. Apalagi berkaitan dengan dua kebelet itu tadi ya, kebelet depan maupun kebelet belakang. Ya, kalau kebelet belakang itu kan ada dua, mau buang angin sama buang air besar. Ini jangan ditahan. Itu nggih. Silakan ada yang lain. Nggih. Bunyi, oh bunyi perut. Nggak apa-apa Bu. Nggak. Mungkin bunyi perutnya karena lambung yang kosong ya. Ya, perut itu nggak apa-apa Bu. Itu tidak ada pengaruh bagi wudhu kita, tapi mungkin ada pengaruh bagi kehusuan kita. Ya, pas lagi sholat perut itu bunyi, ya kita nggak khusyuk lagi. Pertama mungkin nahan takut sebelah kita dengar ya. Aduh nanti kalau didengar sebelah ini ya. Mungkin itu aja. Ya, kalau perut kita yang bunyi, ya udah nggak usah dibatalkan, biarin aja Bu. Habis sholat langsung makan aja atau minum ya, biar nggak bunyi. Ada lagi yang pertanyaan mungkin terkait mani dan mati? Monggo. Ini tentang yang tadi ya kayak wudhu ya. Kalau seumpama umroh atau haji, kita tahan cambuk atau yang buang angin. Itu sebaiknya bagaimana? Sedang jarak wudhu itu kan jauh. Apa boleh tayamum atau bagaimana? Ya, ini nahan ketika apa Bu? Ketika tawaf atau sa'i? Sholat, ya sholat boleh, tawaf enggak? Ya. Jadi sama ya. Mau itu di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa atau di Masjid apa ini? Nurul Islam ya. Yang namanya kebelet itu nggak boleh ditahan Bu. Ya, nggak boleh ditahan. Yang ngajarin seperti ini adalah Nabi kita. Hikmahnya itu sesuatu yang ingin keluar dari tubuh itu jangan ditahan-tahan. Ibu pingin buang air kecil, nggak usah ditahan, sebab kalau ditahan nanti bisa ISK, ya kan? Infeksi saluran kencing. Ada masalah dengan kandung kemihnya dan lain sebagainya. Makanya sama Nabi diajarkan sudah batalin aja. Ya, nggak usah khawatir masalah sholat berjamaah. Pahalanya toh nanti juga akan didapat ya.
apalagi sudah jauh-jauh ke Masjidil Haram, itu nggak sedikit uang yang kita keluarkan. Maka apa? Batalkan, lalu kita keluarkan itu, kemudian berwuduklah kembali. Kalau hanya buang angin, itu ada solusinya biar nggak jauh-jauh. Bawa spray itu ya, botol spray isi air murni yang suci dan menyucikan. Lalu boleh berwuduknya disemprot dengan syarat air itu merata ke anggota wuduk kita, ya, dan apa? Dialirkan begitu, gitu, guys. Nah itu kemudahan. Kalaupun tidak puas, saya nggak puas kalau nggak berbiur Ustazah, silakan ke toilet. Toiletnya enak Bu dan banyak sudah ya. Unitnya sudah banyak, nggak seperti dulu. Gitu nggak? Nah, intinya seperti itu Bu. Tapi kalau itu kebeletnya karena ingin buang air kecil atau buang air besar, jangan ditahan. Segera dikeluarkan. Batalkan, Ibu mundur, ya segera cari toilet terdekat ada di mana. Gitu, nggak usah ada eman-eman jamaahnya. Loh, justru jangan sampai kita ini mengejar pahala tapi dolim sama tubuh kita. Nggak pingin Allah seperti itu. Jangan ada kedoliman untuk diri kita. Jaga kesehatan. Apa yang ingin keluar dikeluarkan. Kalau ibu lagi pingin marah-marah, keluarkan aja Bu. Ya, mau ngomel-ngomel tuh jangan ditahan Bu. Soalnya nanti bisa merusak mental. Keluarin aja. Ya. Apalagi perempuan itu kalau bicara dalam sehari nggak bicara banyak, itu nanti bisa penyakitan ya. Ya monggo ada lagi. Sampun, kalau sudah kita lanjutkan cairan yang terakhir yaitu cairan wadi. Dan ini satu-satunya cairan yang mudah dikenali. Apa itu cairan wadi? Cairan wadi adalah cairan yang keluar sesudah air seni atau air kencing ya. Atau bersamaan dengan air seni. Pas kita lagi buang air kecil kok kayak ada keputihan itu ya. Nah, itu yang namanya wadi. Kalau ditanya hukumnya najis atau tidak, ya pasti najis. Karena bersamaan dengan sesuatu yang najis juga. Nah, intinya karena dia bersamaan dengan kencing, ya maka harus disucikan. Ya, dicawi habis itu. Ya, habis kita buang air kecil udah pasti istinja kan? Itu harus dilakukan. Dan ini yang sekali lagi ini yang paling gampang. Sehingga konsekuensi orang yang mengeluarkan cairan wadi ini ya dia cukup istinja. Kalau ingin berwudu ya berwudu aja, tidak wajib mandi seperti mani itu tadi ya, tapi cukup dengan istinja. Nah, di slide terakhir ini pembahasan inti kita karena kita muslimah. Next. Nah, bagaimana dengan hukum keputihan? Tadi sempat saya singgung, keputihan itu sebagian ulama ada yang berpendapat itu termasuk cairan yang suci. Sebagiannya lagi ada yang berpendapat itu termasuk cairan yang najis. Nanti bisa Ibu baca itu ya, atau boleh difoto, diambil gambarnya. Karena begini, harus dilihat asal keluarnya keputihan tersebut. Nah ini yang agak susah Bu. Kita kan kadang keluar cairan nggak tahu ya ini keluar dari yang atas atau yang bawah ya. Kadang kan keluar aja gitu. Kalau keputihan itu keluarnya dari jalan yang atas, jalannya kencing itu tadi, maka hukumnya najis. Tapi kalau keluarnya itu dari jalan yang bawah, jalan peranakan itu tadi, jalannya haid, itu dianggap tidak najis. Nah, yang repot itu kalau ibu-ibu nggak bisa membedakan ini keluar dari yang atas apa yang bawah ya, sebaiknya kita hukumi najis. Ambil yang hukum berat aja. Dan itu untuk apa? Untuk kenyamanan kita nantinya, tenang ya, nggak ragu. Mending kita mengambil yang terberat. Lalu kemudian ibu-ibu perlu dipahami, memang sifat kemaluan perempuan itu punya sifat rutubatul farj. Dia sifatnya lembab. Ya, jadi ibu jangan khawatir kok saya sering basah atau sering lembab ya, itu bagus. Ya.
Yang nggak bagus tuh kalau sampai berlebihan. Apalagi kalau sampai timbul rasa gatal gitu ya. Itu perlu diperiksakan. Nah, intinya dengan sifat kemaluan kita yang seperti itu, kalau kita sering mengalami keputihan, sering keluar cairan, itu wajar, Bu. Sangat wajar. Tidak perlu khawatir. Semua perempuan insya Allah seperti itu. Tinggal kita pahami, kalau kita punya kesadaran, oh ini kayaknya keluarnya yang dari sebelah atas, maka itu najis. Oh ini keluarnya dari yang sebelah bawah, maka itu tidak najis. Kalau tidak bisa membedakan, tidak bisa merasakan apa ini dari yang atas atau dari yang bawah, sebaiknya kita ambil hukum terberatnya aja untuk kehati-hatian. Nah, apakah keputihan itu membatalkan wudhu? Sudah pasti membatalkan wudhu. Sebab salah satu hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya cairan atau keluar apapun, mau mungkin keluar kerikil ya, keluar batu dari jalan depan atau jalan belakang, itu membatalkan wudhu. Tidak harus melulu angin, tidak harus melulu tinja, tidak harus melulu kencing. Apapun yang keluar dari dua jalan tersebut membatalkan wudhu kita. Gitu nggih. Sampun alhamdulillah materi kita sudah hatam tentang 3 cairan mani, madhi dan wadi. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan kembali kepada Ibu. Oke, sampun ya, tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, baik. Alhamdulillah, kajian pada hari ini telah berjalan dengan baik dan tanpa lagi tentang manifestasi dan buat. Semoga pada pendapatannya itu kita semoga lagi dalam menjalankan soal kita. Baiklah, mudah-mudahan yang selanjutnya yaitu ternyata bukan oleh yang lain. Tapi sebelum kita mulai acara dompet, saya akan sedikit aturan karena ada lain sih yang kita aturan. Jadi di sini ada 9 dompet. Yang warna kuning ini adalah dompet yang akan kita serahkan kepada negara pertama yang usianya tertua. Monggo KTP oleh yang ketiga, rumah yang paling jauh. Monggo juga KTP-nya boleh disiapkan. Ya saya ajar ya. Yang warna biru nanti, dokter yang warna biru ini pertanyaan yang akan dikasihkan bersama kepada seluruh dokter yang di sini, termasuk panitia Google itu. Dan yang ketiga, yang dibungkus dengan bacaan kita warna biru ini atau newspaper lah berarti ya. Ini ada pada ini. Baiklah, catatan saya serahkan lagi ini. Mau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Bunda Ira ya, kriteria yang 3 yaitu yang pertama hadir, yang kedua yang berumur, dan yang ketiga jamaah yang paling jauh rumahnya. Monggo, siapa? Jujur aja yang jauh, siapa yang jauh rumahnya? Keluar dari mana ini? Ya Bu? Biong. Oh iya, Biong. Ya. Monggo ke depan Ibu. Monggo Ibu Nani. Kalangannya, udah dari selesai Mbak. Monggo Ibu. Yang pertama dari
satu aja. Karena sama Mia mau mana ya? Sama. Udah kesempatan yang pertama aja ya. Masih di depan lagi. Yang kedua yang pertama adalah yaitu Mbak Ira. Mbak Yulia. Oh iya Mbak Yulia. Mbak Yulia tadi yang penasaran. Lalu mengatakan, ya. Oh, ini aja nggak apa-apa. Ini, ya, ya. Ibu dan satu lagi Ibu Putri, silakan ke depan. Silakan dulu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Ya. Tadi Bunda Liti dan Bunda Dewi membacakan surat tentang Toharo. Surat apa dan ayat berapa? Uti, ya Uti, surat apa? Ayat 6. Ya, betul. Terus, pertanyaan yang kedua. Sebutkan sebab-sebab keluarnya Mazi. Ya, Mazi. Ada empat. Siapa ingat? Oh ya. Silakan Ibu. Ya. Ya, lihat catatan. Fantasi, menghayal ya. Satu, dua. Mula abad atau pemanasan, ya. Selanjutnya, ya. Satu lagi. Ya, kondisi tubuh. Stres kita dapat ya. Oke, satu lagi. Ini gambar juga. Sebutkan hukum mani, mardi, dan wadi beserta konsekuensinya. Ya, ini aja nih. Kalau mani itu hukumnya apa, konsekuensinya apa? Monggo, ayo. Hukum. Ya. Bunda Liti. Ya. Mani. Hukumnya tidak haji. Ya, harus mandi besar. Mandi. Hukumnya ya. Konsekuensinya diberikan atau tidak, ya. Oke. Dan lagi, ya. Iya, betul. Tidak sapi. Jadi, untuk ke depan, hukum mani adalah tidak adil. Tetapi harus harus mandi wajib dalam sesuatu. Kalau wajib, najis, yaitu tetapi tidak mandi besar.
hanya membersihkan dan mengukur kembali. Itu pula dengan pasti tidak hukumnya najis. Konsekuensinya dibersihkan tidak dan mengukur kembali. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan lagi sama Ustazah ya, karena spesial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh ya. Ini yang pertanyaannya tunjuk tangan dulu atau saya ikut dulu? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu, harganya Ya, tunjuk tangan dan tidak boleh menjawab sebelum saya tentukan begitu ya. Pertanyaan pertama, 3 nggih? 3. Ya. Pertanyaan pertama, tadi kita sudah belajar bahwasanya ciri-ciri mani itu tadafuk. Ya. Dijelaskan oleh Allah di surat apa? Monggo, sekali lagi. 1, 2, 3, silakan ngacung. Wah, ini saya gugurkan aja, karena sudah dijawab duluan ya. Jangan dijawab ibu-ibu. Jadi ngacung dulu, begitu saya tunjuk baru boleh menjawab. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah sahabat yang sudah saya jelaskan tadi yang pernah punya pengalaman keluar madi banyak dan cukup sering? Monggo. Ya. Oke, jawaban yang benar Ali bin Abi Thalib. Oke. 100. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan ciri-ciri mani perempuan. Monggo. Ya, bening kekuningan. Ya, 100. Terakhir. Ini kok kena panitianya semua ya? Saya mau yang ketiga ini, yang selain kuning ini ya. Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir. Konsekuensi, bukan konsekuensi. Hukum bagi seorang perempuan yang mengeluarkan cairan keputihan, itu kan najis ya, kita ambil untuk kehati-hatian, najis, sekalipun ada yang berpendapat suci. Apakah keluar keputihan itu membatalkan wudhu? Selain yang kuning, monggo ya di belakang. Dijelaskan nggih, apakah itu membatalkan wudhu? Nggih, sudah pasti Bu. Tapi apakah itu membatalkan wudhu? Kenapa Bu? Ya, karena salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah keluar cairan jalan depan dan belakang. Oke. Sampun, alhamdulillah dapat 100 semuanya. Nggih. Oh, di sini.
Oke. Alhamdulillah, tausiah sudah kita dengarkan. Surprise, banyak yang sedih dapat kalau tausiah. Baiklah, mudah-mudahan karena rangkaian acara dari acara fakultas kita persembahkan kepada kita semua. Sampai ketemu di bulan depan. Akhirul kalam, marilah doa. Kita tutup kajian pada pagi ini dengan doa afirmasi. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian berikutnya.